Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada rakyat dan umat dari dunia sampai akhirat, kecuali manusia itu bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu cinta sama kita umat dan rakyat, zohir dan batin. Di dunia Nabi menginginkan kita selamat, di akhirat Nabi menginginkan kita bahagia. Inilah pemimpin dari dunia sampai akhirat, cintanya zohir dan batin. Maaf, pemimpin sekarang kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Selesai pemilu, selesai pilkada, tetap saja rakyat disingkirkan. Udah dengerin aja lah. Kata temennya yang udah sampai sorga lebih dulu, Mas, iya, baru sampai. Oh. Emang kemana dulu Mas? Kita udah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudathir. Kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Mereka menjawab, kami mampir di neraka Sakor Mas, karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu tinggal di desa wisata rumahnya dekat sama masjid, cuma dekat doang, sholat mah enggak. Untung saya masih punya iman sedikit Mas. Dulu waktu hidup di Lombok pernah ngucap 2 kalimat syahadat, sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. Innalillahi wa inna ilaihi. Untung kawin ini orang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren di desa Bilibante, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Pak Kades, panitia tablik akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir semua kita yang hadir mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periksalah sejarah, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada rakyat dan umat dari dunia sampai akhirat, kecuali manusia itu bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu cinta sama kita umat dan rakyat, zohir dan batin.
Di dunia Nabi menginginkan kita selamat, di akhirat Nabi menginginkan kita bahagia. Inilah pemimpin dari dunia sampai akhirat, cintanya zohir dan batin. Maaf, pemimpin sekarang kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat. Selesai pemilu, selesai pilkada, tetap saja rakyat disingkirkan. Udah dengerin aja lah. Pemimpin kita Nabi Muhammad enggak begitu. Di dunia Nabi pengen manusia sebanyak-banyaknya selamat. Di akhirat Nabi pengen kita supaya hidup kita di akhirat bahagia. Inilah pemimpin sejati. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah. Dilahirkan ke alam dunia jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, lahir ke alam dunia ini sudah jadi umat Nabi Muhammad. Nabi itu nabi yang utama. Oleh Allah, umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan juga. Nih, malam ini yang hadir di lapangan ada nggak 100 orang nih? Lebih 200 orang, lebih 2000 orang, campur yang goib di sawah-sawah tuh. Saudara, malam ini nih yang hadir di sini ratusan orang nih, yakinlah karena kita umat Nabi Muhammad, nanti di akhirat Allah akan beri keutamaan kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah menegaskan, Allah berjanji dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulha ummatuka. Sorga pintunya belum akan dibukakan sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dahulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih semua nih nanti di akhirat dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Karena itu kita bersyukur Allah takdirkan lahir ke alam dunia jadi umat Nabi yang utama, baginda Nabi besar Muhammad. Semua nih ratusan orang nih, sound system treble-nya turunin sedikit biar enggak berdenting suaranya nih, bikin bulat saja, treble-nya turunin, volumenya besarkan lagi. Cek 1 2, bassnya juga rada turunkan, treble-nya turun, echo-nya matikan saja. Cek 1 2, cek, nah volumenya sekarang besarkan. Cek 1 2, nah treble-nya minta turun lagi ya. Tuh masih, nah tuh becuit dia tuh. Cek 1 2, nah volumenya mas minta tolong dibesarkan, volume suaranya. Pak Kades, mana Pak Kades? Mohon maaf, soundnya udah lunas belum Pak Kades? Cek 1 2, ini mendem mas, berat suaranya. C 1 2, C 1 2.
Cek 1 2 volumenya. Nah, dah. Makasih Mas. Makasih banyak. Mudah-mudahan teknisi sound system masuk surga sama sound-soundnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya kembali. Kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Ratusan orang yang hari ini hadir di lapangan, kalau ditanya pasti jawabannya cinta sama Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Maaf. Kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini baru pinter ngaku jadi umat Nabi Muhammad. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh, namanya ngaku mudah dan murah. Siapa juga bisa ngaku. Betul apa tidak? Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat di masalah utama. Kalau hidup di Lombok ngaku boleh, ngaku. Betul. Sama juga begini nih, Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo Subianto kenal sama Ibu? Kasian deh lo. Tuh, ngaku tuh. Siapa juga bisa, namanya ngaku, mudah dan murah. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu aja, kalau kita mau diaku sebagai umat Nabi dan dapat syafaat, ini pesan saya dalam pengajian tablik akbar. Jaga kualitas iman, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo lihat sejarah. Nabi itu masa tugasnya cuma 23 tahun. Mekah dan Madinah. Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti tugas Nabi cuma 23 tahun. Lebih banyak berjuang di kota Mekah daripada di Madinah. Di Mekah Nabi berjuang 13 tahun. Apa yang Nabi tanamkan kepada masyarakat Mekah ketika itu? Hanya nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah lebih banyak turun di kota Madinah. Di Mekah 13 tahun Nabi fokus mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, tingkatkan kualitas iman, jaga kemurniannya, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah penyelamat kita, membuat hidup kita bahagia dari alam dunia sampai alam akhirat nanti. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Orang beriman itu tingkatannya masuk ke dalam sorga berbeda-beda. Oi. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Orang yang beriman itu mereka berhak untuk masuk ke dalam sorga. Tapi ada tingkatannya. Pertama, ada orang beriman yang masuk sorga. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Dan yang ketiga, ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Lombok, amalannya tidak sama. Low battery. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Bapak Ibu, kalau masuk itu biasanya ada proses. Nanti kita pulang pengajian dari lapangan sampai ke rumah, buka pintu pagar,
buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Jelas ini? Jelas? Kalau masuk ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Nah, ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk? Hah? Tiba-tiba, tahu-tahu. Kalau masuk ada proses, tapi kalau dimasukkan nggak pakai proses, tahu-tahu ada di dalam. Jelas? Jelas? Saya tanya nih ibu-ibu nih, Bu, ibu lebih berasa mana, masuk atau dimasukkan? Ngeres sajalah. Pertama, ada orang beriman yang masuk sorga. Saudara mau masuk sorga? Ini tiketnya murah. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup di alam dunia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai dia mati, maka orang beriman macam ini dia berhak masuk sorga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi? Iya. Walaupun berzina? Walaupun mabok-mabokan? Iya. Walaupun dia berjudi, dia berzina, dia mabok-mabokan, mengucap dua kalimat syahadat, beriman, tidak pernah menyekutukan Allah dalam hidupnya sampai dia mati, maka orang beriman kayak begini, dia berhak untuk masuk sorga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Nah, ingat tadi di awal saya katakan masuk ada proses. Betul apa tidak? Saudara, kita mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Di akhirat kita yakini tempat cuma ada dua. Ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, tempatnya jelas neraka. Diceritakan setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat maut, malaikat Malik. Malik, labaik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah. Allah. Yang kabel aja bisa nggak yang kabel ini? Sampai yang kabel sekat. Cek. Cek 1 2. Cek 1 2. Dah, makasih Dek. Ini mic sampai 4 loh Pak Kades nih. Sampai mana saya ngomongnya tadi tuh? Penghuni neraka sudah masuk semua. Malik, sekarang kamu masuk. Saya ya Allah. Iya. Buat apa? Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ini
haramtul jannata ala sairil umam. Akhriju minan nar. Hadis qudsi Allah menjelaskan. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min hardali minan nar minan nas. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah, enggak ngebantah, turun ke neraka nyari orang yang di hatinya masih punya iman. Ya Allah, saudara, iman itu bercahaya. Malaikat Malik turun ke neraka nyari orang di neraka susah. Udah gosong semua, hancur badannya, rusak wajahnya, tapi karena hatinya ada iman, terpancar cahaya. Nih orang ada imannya nih, diangkat. Ada lagi yang bercahaya, diangkat lagi. Ada lagi sinar imannya, dibawa naik oleh malaikat Malik. Enggak sedikit, rusak badan, hancur muka, tapi karena masih ada iman di hatinya, mereka semua diangkat oleh malaikat Malik, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Selesai dimandikan, bagus lagi badannya, cakep lagi wajahnya. Apel mereka di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas, kapok enggak? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fathulil jannah, pergi sana masuk sorga. Berangkat orang-orang ini ke sorga. Di sorga rupa-rupanya ketemu sama temannya yang sudah sampai duluan dari Bali Bante. Amin, udah sampai sorga semua ini, amin. Kata temennya yang udah sampai sorga lebih dulu, mas, iya, baru sampai. Oh, emang kemana dulu mas? Kita udah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudathir, ma salakakum fis saqar, kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami mampir di neraka Sakor mas karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu tinggal di desa wisata rumahnya dekat sama masjid, cuma dekat doang. Sholat mah enggak. Untung saya masih punya iman sedikit mas. Dulu waktu hidup di Lombok pernah ngucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. Innalillahi wa inna ilaihi. Untung kawin ini orang nih. Bapak ibu saudara-saudara, orang beriman masuk sorga tapi melalui proses. Inilah tingkatan yang pertama nih. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Siapa mereka? Ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama. Quran mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan kebaikan, dihapus segala macam kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini di lapangan, hadir dalam rangka pengajian, mendengarkan pembacaan maulid, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat yang baik-baik. Selesai pengajian, kembali ke rumah kita masing-masing, Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita.
Kenapa malam ini kita hadir di tempat kebaikan semacam ini? Jadi wasilah kafarat terhadap salah dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Islam memberikan tuntunan, kalau kamu berbuat salah, manusia ada enggak yang tidak pernah berbuat salah? Hei, semua kita nih pasti pernah berbuat salah, betul apa tidak? Karena itu jangan sok suci, jangan sok bersih. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Saya Fikri Zainuddin MZ boleh jadi salah dan dosa saya lebih besar dari ibu bapak semua, tapi Islam memberikan tuntunan kepada kita, kalau kamu berbuat salah, ikuti perbuatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ikuti perbuatan salah yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Hadir kita di lapangan malam ini nih, mudah-mudahan ini dicatat sebagai perbuatan yang baik. Amin. Dinilai sebagai ibadah. Amin. Dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan dihapuskan salah serta dosa-dosa kita. Berbuat salah, ikutilah dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Nanti kalau semua yang hadir di sini masuk surga, kalau semua yang hadir di sini masuk surga, amin. Di surga ibu bapak enggak usah heran kalau melihat para ulama, tuan guru, para kiai, mereka pantas ada di surga. Kenapa? Memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Para ulama ada di surga, memang pantas, enggak usah heran. Saudara melihat pemimpin-pemimpin banyak ada di surga, enggak usah heran. Surga memang pantas tempatnya pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang adil, ucapan dengan perbuatannya sama. Pemimpin yang adil pantas tempatnya di surga, enggak usah heran. Kalau nanti saudara melihat banyak orang kaya ada di surga, enggak usah heran. Dengan kekayaannya dia sadar betul membantu yang lemah, menyantuni yatim piatu, membantu pondok pesantren, membangun masjid, menyantuni janda-janda tua. Janda muda sudah banyak yang nyantunin, nggak usah itu. Orang kaya semacam itu memang pantas tempatnya ada di sorga, nggak usah heran. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur ada di sorga. Pelacur ada di sorga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak, iya mas, kok ada di sorga Mbak? Oh, emang bagaimana ceritanya Mbak bisa masuk ke dalam sorga? Ceritalah perempuan ini, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, Mas juga pernah jadi langganan saya kan, umpama lah. Tapi Mas, jujur saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana Mbak? Lombok Tengah. Ngapain di Lombok Tengah? Ada teman Mas nawarin saya kerjaan, kerjaannya si enteng tapi uangnya lumayan. Kerja apa? Dagang apem. Ini anak kecil nyengir-nyengir, ngerti kamu memang?
Satu hari saya lagi main, nggak sengaja lewatin desa Balai Bante. Ada pengajian, saya dengerin ustadznya menyampaikan hadis at-taib minaz zambi kaman la zambala, orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Hadis qudsi Allah menjelaskan, lau amiltumul khotoya hatta malaatis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas, dengar hadis kayak begini, berlinang air mata, terbayang semua dosa. Saya sadari kesalahan saya berazam, saya niat tidak akan mau mengulanginya lagi. Saya kembali ke rumah kontrakan, ngepak koper, mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Saya tinggalkan pekerjaan itu, saya kembali ke kampung, saya tobat kepada Allah, saya ikuti dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Alhamdulillah tobat saya diterima Allah, akhirnya saya sampai juga di sorga. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Oi, ikuti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Malam ini kita hadir di lapangan, mengikuti pengajian, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai perbuatan baik kita. Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga, mereka adalah orang-orang yang gemar mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Yang jadi penduduk sorga, siapa IP paling tinggi? Quran menyatakan, innallazina amanu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah dalam keimanan, tidak merasa khawatir, ragu, bimbang, apalagi takut, mereka itulah nanti yang akan jadi penduduk sorga. Bapak ibu saudara-saudara saya kembali, kalau kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kualitas iman harus kita tingkatkan. Jaga kemurnian akidah kita, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Awas, hati-hati, sekarang ini lagi musim-musimnya oplosan. Woi, beras dioplos plastik, betul apa tidak? Daging sapi dioplos dengan daging lain. Ini sekarang lagi musim-musimnya oplosan, hati-hati. Campur-campur. Kalau es campur enak, betul apa tidak? Tapi kalau agama dicampur-campur, akidah dicampur-campur, tauhid dioplos, awas, ini bahaya nih. Kalau ada botol sepenuhnya diisi air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum, betul apa tidak? Kalau ada botol sepenuhnya diisi bensin, itu juga jelas motor bisa minum, betul apa tidak? Tapi kalau ada botol separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, ini celaka. Manusia minum mabok, motor minum mogok, dijual juga nggak laku. Kenapa? Barang oplosan. Jangan sampai akidah kita ini teroplos dengan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jaga kemurniannya, kualitas iman ditingkatkan. Saudara,
menyekutukan Allah disebut syirik. Syirik itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik zohri. Apa syirik zohri? Syirik yang terang-terangan. Insya Allah kita nggak bakalan syirik terang-terangan. Nyembah gunung, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, enggak. Tapi kita sering terjebak kepada syirik yang khafi. Apa syirik khafi? Syirik samar, terselubung, remeng-remeng. Boleh jadi gara-gara hobi, tapi tanpa kita sadari terjerumus kita menjadi syirik khafi. Nauzubillah min. Gara-gara hobi tapi terjebak kepada syirik khafi. Contoh, saya habis beli burung perkutut, rezeki saya lancar. Oi, jangan gara-gara hobi terjebaklah kita menjadi syirik khafi. Gara-gara beli perkutut rezeki lancar, ini syirik khafi nih. Jelas? Jelas? Atau ada yang mengoleksi batu cincin. Saya nih habis pakai batu cincin ini nih. Jangankan perawan, nenek-nenek ngeliatin saya lemas. Nenek-nenek buat apaan? Expired. Jangan sampai gara-gara hobi menyebabkan kita terjebak menjadi syirik khafi. Sebab begitu kita masuk, teroplos akidah kita, tercampur dengan syirik, maka seluruh amal kebaikan kita itu akan jadi musnah. Sayang-sayang. Nah, karena itu saya kembali lagi, kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita ngaku sebagai umat beliau, kualitas iman harus kita tingkatkan. Ustadz, bagaimana indikasi? Apa cirinya seseorang yang imannya meningkat? Gampang. Orang yang imannya meningkat, dia kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, orangnya gemar melakukan berbagai macam nilai-nilai kebaikan. Itu imannya meningkat tuh. Maaf, kita ini ngaku doang iman kita meningkat, tapi nilai-nilai kebaikan kita nggak pernah bertambah. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Berjamaahnya hobi, tapi nyolongin hasil panen tetangga jalan terus. Ada di sini yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Kita ini ngaku saja pandainya iman kita meningkat, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai kebaikan kita segitu-gitu saja. Maka saya katakan salah satu indikasi iman meningkat, orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari dia gemar mengerjakan berbagai macam kebaikan. Aneh kalau ada orang ngaku beriman tapi hidupnya nggak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh, ngakunya orang beriman, tapi hari Minggu diajak kerja bakti, bersihin dusun sama Pak Kades, pada nggak ada yang nongol. Aneh. Padahal indikasinya saya katakan beriman, nilai imannya meningkat, dia gemar mengerjakan berbagai macam nilai-nilai kebaikan. Oh, jangan salah loh Pak. Iman paling kecil saja itu menyingkirkan penghalang yang ada di pinggir atau di tengah jalan. Itu iman terkecil tuh. Apalagi kita nih diajak Pak Kades, diajak Pak Kadus untuk membersihkan lingkungan kita, dan kita bersyukur jadi masyarakat desa apa ini?
Bila Bante. Bila Bante. Kita nih bersyukur jadi masyarakat Bila Bante. Kenapa? Desa kita nih dipilih menjadi desa pariwisata. Betul? Pertama, kita harus jaga kebersihan desa kita. Kenapa? Orang dari luar akan datang ke desa kita berbondong-bondong untuk menikmati wisata. Kita jaga desa kita kebersihannya. Itu ajaran agama. Hei, hei, ngaku beriman, diajak kerja bakti banyak alasan. Ada orang sini kayak begitu? Ada? Mana dia orangnya? Mana? Harus kita jaga, kita lestarikan alam kita. Apalagi tadi tokoh-tokoh di sini bercerita kepada saya. Desa kita ini banyak betul pariwisatanya, diantaranya ada lembah. Itu juga daya tarik wisata luar untuk masuk ke kampung kita, menikmati indahnya alam di daerah kita. Ini harus kita jaga, karena itu ajaran agama. Yang kedua, saya titip pesan. Kita masyarakat Balai Bante, ya, saya bilangnya juga. Yang kedua, punya filter. Harus punya filter. Kenapa? Orang luar yang masuk ke kampung kita, mereka pasti membawa budayanya masing-masing. Betul apa tidak? Kita orang Bila Bante bukannya menolak budaya luar, tidak. Perlu diketahui, Islam itu agama yang moderat, menerima apa saja masuk dari luar kalau itu membawa manfaat buat umat. Islam terbuka, menerima kalau itu membawa manfaat. Kalau yang tidak membawa manfaat, ya harus kita seleksi, jangan sampai masuk ke kampung dan ke desa kita. Budaya-budaya luar lewat pariwisata, awas, ini hati-hati nih. Terutama saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda, boleh jadi kalian membantu desa kita jadi gate misalnya, jadi penunjuk misalnya, jadi pemandu misalnya. Turis-turis dari daerah-daerah lain, bahkan dari negara lain masuk ke kita, tunjukkan saja. Tapi kalau diajak yang macam-macam di luar tradisi orang Lombok, mendingan ditolak saja ajakan itu. Jelas? Jelas? Sebab tradisi dan budayanya pasti berbeda, nggak sama dengan tradisi dan budaya kita orang Lombok. Tradisi orang Lombok tuh kan saya tahu betul lah. Saya nih menganggap Lombok tuh kampung kedua kok. Tadi saya cerita sama Pak Kades. Dari tahun 80-an kami sekeluarga nih sudah menginjakan kaki di Lombok, Bima, Sumbawa. Segitiga itu tuh jalur safari dakwah Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ. Abah saya. Abah saya. Abah saya. Saudara kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Ah, sok kenal. Makanya nggak asing dengan Lombok, nggak asing dengan NTB. Kenapa? Tahu tradisi dan budayanya. Hebat-hebat orang Lombok, orang NTB. Kuat memegang tradisi dan kuat memegang nilai-nilai ajaran agama. Ki Zainuddin MZ, kami sekeluarga dari tahun 80-an sudah menginjakan kaki di NTB. Waktu itu yang membawa kami adalah orang sini NTB, orang Bima, almarhum Pak Haji Harun Ar-Rasyid, mantan gubernur kita. Dulu beliau itu mulai berkarir jadi PNS di Jakarta Selatan, di mana tempat kami domisili. Rumah kami di Jakarta Selatan. Karir Pak Haji Harun Ar-Rasyid naik terus sampai jadi wali kota Jakarta Selatan, sampai jadi sekda di Jakarta. Setelah itu beliau kembali mengabdi di kampung halaman di NTB, terpilih jadi gubernur.
Beliau yang membawa kami tahun 80-an sudah menginjakkan kaki di Lombok. Maka kami, Lombok ini adalah rumah kedua buat kami. Kami tahu, saya tahu persis orang Lombok tradisinya kuat, agamanya hebat. Desa kita jadi pariwisata, kita harus punya filter. Anak-anak saya, para remaja, para pemuda, kalau ada pariwisata, wisatawan dari luar masuk ke desa kita, kalian wajib untuk memandu mereka. Tapi juga kalian wajib untuk menolak ajakan-ajakannya kalau tidak sesuai dengan tradisi dan budaya luhur orang Lombok. Jelas? Contoh, awas, gara-gara menghormati tamu kita disuruh mandu, terus malam-malam kita dipanggil, diajak minum-minuman oleh tamu. Karena nggak enak menghormati tamu lalu ikut minum bersama tamu. Goblok tahu goblok? Blow on tahu blow on? Minum es ditiup, blow on tuh. Kalau sampai itu terjadi, jangan beranilah kalian untuk menolak. Kenapa? Minum-minuman itu bukan budayanya orang Lombok. Betul apa tidak? Mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Lombok. Itu budaya orang luar. Orang luar mabok pantas. Para pemuda, camkan ini. Mereka orang luar budayanya mabok-mabokan pantas. Kenapa pantas? Lihat saja, namanya juga keren-keren mereka itu. Michelle mabok pantas, David mabok pantas, makanannya enak-enak, hamburger, hotdog, spaghetti, McDonald. Begitu mabok, muntah yang keluar keju. Orang Bilebante mabok, namanya Udin. Mohon maaf Udin, mohon maaf. Makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu muntah yang keluar toge. Awas, hati-hati, tolaklah dengan baik-baik. Itu bukan tradisi dan budaya masyarakat Lombok. Jelas? Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, penutup, tingkatkan kualitas iman kepada Allah. Lalu indikasinya adalah menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Kebaikan yang kita lakukan, imanlah tempat cantolan dari nilai-nilai kebaikan itu. Dan kebaikan yang kita lakukan, manfaatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Saudara ikut membersihkan dusun, ikut membersihkan selokan, ikut membersihkan jalan. Selain dusun kita bagus, selain kampung kita rapi, pekerjaan itu membawa nilai kebaikan buat kita. Ada ganjarannya di sisi Allah. Kenapa? Menyelamatkan alam yang ada di sekitar kita. Nilai-nilai kebaikan itu manfaatnya buat diri kita juga. Malam ini nih saudara hadir di sini nih, saya katakan tadi ini merupakan sebuah kebaikan dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbuat baik, saudara yang dapat pahala itu manfaatnya buat kepentingan saudara sendiri. Jangan dipikir kalau kita berbuat baik untuk menyenangkan Allah. Enggak. Kita beribadah itu untuk menggembirakan Allah. Enggak. Allah enggak perlu ibadah kita. Allah enggak perlu kebaikan kita. Allah maha gagah, Allah maha kaya, Allah maha perkasa. Enggak perlu ibadah dari makhluk-makhluknya.
Jangan dikira se-NTB orang gak sholat Allah pensiun jadi Tuhan. Enggak. Betul apa tidak? Jangan dipikir se-Indonesia orang gak ada yang sedekah Allah bangkrut jadi Tuhan. Enggak. Kebaikan ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Beginilah nih yang hadir nih semua nih calon-calon jenazah ini. Betul. Ada orang Bilebante yang hidup terus-terusan. Ini semuanya calon-calon jenazah. Pak Kadus bakal mati apa tidak? Mati Kadus. Pak Kades bakal mati apa tidak? Mati Kades. Ketua panitia tablik akbar bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Sentimen itu tuh. Saudara, ketahuilah perbuatan kita itulah yang jadi bekal perjalanan kita menghadap Allah. Perbuatan apa? Baik dan buruk. Artinya manfaat dari perbuatan baik akan kembali kepada kita. Keburukan yang kita lakukan di alam dunia itu pun akan berpulang kepada diri kita. Kalau ini kita sadari, maka kualitas iman meningkat. Indikasinya dalam kehidupan sehari-hari memperbanyak nilai-nilai kebaikan, karena kita meyakini bahwa bekal kita tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan baik yang kita lakukan di alam dunia. Jelas? Jelas? Ini pidatonya sampai jam berapa Pak Kades? Jam 12. Wah, udah nggak bayar nawar jam 12. Saya nih hari Senin ini udah hari yang keempat ada di Lombok. Dan ini hari terakhir dari 11 acara yang harus saya isi. Ini acara yang ke-11. Malam Sabtu saya baru tiba, Jumat sore saya baru tiba, malam Sabtu acara 1, Sabtu acaranya 3, Ahad kemarin acaranya 4, Senin ini acaranya 3, jumlahnya 11, dan ini di Bilebante acara yang ketiga. Mohon maaf tenaga sisa. 4 hari saya sudah berada di Lombok. 4 hari, 4 hari enggak bawa istri, sakit kepala Pak. Besok dengan penerbangan pertama saya bertolak kembali ke Jakarta. Saudara, saya katakan sekali lagi, poinnya adalah iman tingkatkan. Indikasinya adalah menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itulah bekal yang akan kita bawa masuk ke dalam kubur, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan pengajian tablik akbar malam ini mau meningkatkan kualitas iman? Ya, yang jawab 50 orang. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman? Mau hidup memperbanyak nilai-nilai kebaikan? Mau memperbanyak bekal? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya itu. Nah, kita tahulah yang namanya ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak?
Nabi itu menyampaikan pesan kepada kita, terangi alam kuburmu. Nih kita semua nih calon-calon pasti penghuni kubur. Alam kubur itu gelap, sepi, enggak ada penerangan. Nabi menyampaikan, terangi alam kuburmu. Dengan apa ya Rasulullah? Amalan sedekah yang waktu hidup di alam dunia kamu kerjakan. Artinya manfaat sedekah akan kembali buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Jelas? Jelas? Sedekah yang kita lakukan di alam dunia, dia jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi kuburan kita. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Kita tahulah orang bila Bante mah, kalau sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ustadz, saya enggak bawa duit Ustadz, kelupaan. Nah ini penyakit nih. Bu, jangan dibiasakan mau ke pengajian enggak bawa duit. Tapi saya lupa Ustadz, tadi cepet-cepet disamper sama teman. Ya sudah, yang terlanjur lupa enggak bawa uang enggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjem dulu saja sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama enggak bawa uang, ya sudah, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Udah enggak nyumbang, ngambil lagi. Mana panitia sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Adik-adik hadroh, tolong nasidnya dimainkan sekali lagi. Hadroh saja ini, hadroh. Mulai malam ini dan seterusnya, kalau masyarakat bila Bante melakukan amalan sedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Kita ini pasti punya keluarga, betul apa tidak? Kita ini pasti punya ibu dan punya bapak. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti kepada mereka. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia buat mereka. Mereka senangnya luar biasa. Keluarga kita, orang tua kita yang sudah berkalang di dalam tanah, ada di alam kubur, mereka sudah tidak lagi bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Alam kubur pilihannya cuma 2, nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan keluarga kita semua mendapat nikmat kubur, amin. Tapi kalau takdirnya mereka dapat siksa kubur, yang bisa meringankan siksa kubur mereka adalah kiriman doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Itu sangat meringankan beban siksa mereka. Sehari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Waktu berbedanya sangat panjang. Sehari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Sehari semalam kita sholat rawatib 5 waktu. Doakan mereka dengan pembacaan suratul Fatihah. Baca Fatihah itu enggak lama, paling juga setengah menit. Betul apa tidak? Tapi dampaknya itu sangat diharapkan oleh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, kita bacakan mereka Fatihah, jamak saja, nggak usah satu persatu, lama, dijamak saja. Wa usulihi wa furu'ihi al-Fatihah misalnya, itu mereka sangat senang menerimanya. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, berarti kita kirimi mereka doa dari alam dunia 5 kali. Mereka senangnya luar biasa.
Bayangkan, sehari kita enggak bacakan orang tua kita Fatihah, mereka menunggu di alam kuburnya selama 1000 tahun. Oi, oi, menunggu di alam kubur itu bukan nunggu bengong. Saya katakan tadi pilihannya ada dua, nikmat dan azab. Kalau azab yang diterima, maka mereka sangat mengharapkan kiriman doa dan pahala sedekah dari kita di alam dunia. Sehari kita nggak peduli dengan orang tua kita di alam kuburnya, mereka menunggu dan menanti 1000 tahun. 3 hari kita tidak peduli dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka mengharapkan selama 3000 tahun. 1 pekan dalam seminggu, 7 hari kita lupakan keluarga kita yang sudah wafat, mereka mengharapkan selama 7000 tahun. Untung ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Allah memberikan izin kepada roh-roh kaum muslimin untuk mengais kiriman pahala dari kaum muslimin di alam dunia. Tuh, khutbah kedua, khotib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Setiap hari Jumat Allah memberikan izin kepada ruh-ruh untuk mengais kiriman pahala doa dari kaum muslimin di alam dunia. Punya orang tua tapi dilupakan, punya ibu sudah meninggal dunia tapi nggak peduli, nggak mau membacakan doa, mengirimkan Fatihah kepada mereka. Mereka tiap hari Jumat selama 7000 tahun penantian, Allah berikan izin buat mereka untuk mengais-ngais pahala Fatihah dari kaum muslimin di alam dunia. Punya anak semacam ini, anak kelewatan. Oi, oi, keterlaluan, kebangetan. Orang tua sudah wafat tapi tidak pernah mendoakan, tidak pernah mengirimkan pahala sedekah dari alam dunia. Kita seperti sekarang ini nih, itu karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Anak-anak saya, para santri, para santriwan, santriwati, kalau orang tua kalian masih ada, berbaktilah. Buat kita ada 2 yang tidak bisa kita lupakan dan keberkahannya akan terus mengalir kepada kita. Nih khusus buat santri nih. Pertama, orang tua kita, berbaktilah kepada mereka. Yang kedua, guru-guru kita. 2 orang ini nggak akan ada bekasnya dalam kehidupan kita. Nggak ada bekas orang tua, nggak ada bekas guru. Semuanya itu adalah orang tua kita juga. Berbakti kepada mereka, insya Allah keberkahan kita akan semakin ada. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, kalau nanti kita bersedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Pepatah Arab mengatakan, ma fil ab fil abna, apa yang dikerjakan orang tua akan dikerjakan oleh anak-anaknya juga. Kalau kita sebagai orang tua rajin tawasul, mengirimkan doa buat leluhur-leluhur kita yang sudah wafat, yakinlah satu saat nanti begitu kita berada di dalam kubur, anak keturunan kita akan tawasul juga kepada diri kita. Saat itu kita merasakan nikmatnya luar biasa, dikirimi pahala sedekah dan doa dari anak keturunan kita. Tapi kalau sekarang kita nggak mau tahu dengan orang tua kita yang sudah wafat, kita cuekin mereka, kita nggak mau peduli, nggak kita kirimkan doa, apalagi pahala sedekah. Jangan harap begitu kita sudah mati, anak-anak keturunan kita mengirimkan doa dan pahala sedekahnya buat kita. Kenapa? Waktu hidup di alam dunia, kita nggak mau peduli dengan leluhur-leluhur kita. Jelas ini? Jelas?
kita kirimkan doa buat mereka, pahala sedekah buat mereka. Yakinlah kehidupan kita di alam dunia makin bertambah berkah. Nah, saya terima kasih dengan para tokoh masyarakat, Pak Kades, Pak Kadus, Panitia Tabligh Akbar, serta teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Tadi Ustadz Hardi itu pimpinan Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan inilah yang membawa saya safari kemana-mana termasuk ke Lombok, mempelopori, mensponsori safari dakwah saya. Inilah wasilah malam ini kita ketemu di lapangan. Wasilahnya Yayasan Cinta Darud Dakwah. Kalau ujuk-ujuk saya datang sendirian ke Bilebante, rasa-rasanya jauh. Oi, jauh. Ayo hitung-hitungan. Tiket pesawat dari Jakarta ke Lombok itu hampir 1,5 juta lebih. Pakai duit. Pakai duit. Oi, pakai duit. Sampai airport saya harus sewa mobil, pakai duit. Mobilnya harus isi bensin, pakai duit. Saya 4 hari harus sewa penginapan, pakai duit. Saya harus makan, pakai tangan, makan pakai duit. Emangnya saya kuda lumping apa? Kalau di total pulang pergi campur penginapan, saya sendirian kurang lebih 5 juta. Kalau saya berdua 10 juta. Saya tanggung sendirian, remok. Betul? Tuh, ada teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah dipimpin oleh Ustadz Hardi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami dari yayasan ini sedang mengusung satu program. Ini perlu dukungan dan bantuan dari kita semua. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bagaimanapun bagusnya program ini, kalau nggak didukung dan didoakan, program ini akan mangkrak. 1 juta penghafal Al-Quran itu bukan program hayalan, tapi program realistis. Indonesia jumlah penduduknya 285 juta orang. Agama Islam mayoritas di Indonesia, betul apa tidak? Jumlahnya 87%, kira-kira 225 juta orang itu yang beragama Islam di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua termasuk Lombok. Kita nih umat Islam yang jumlahnya 225 juta orang, kalau mau bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, tidak butuh waktu yang lama Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qurannya. Sebab sekarang ini penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang dengan program-program seperti ini, Indonesia terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Salah satu di antara penghafal-penghafal itu mudah-mudahan Allah kabulkan adalah anak keturunan kita semua. Amin ya rabbal. Nah, Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit sambil mengajak kepada kita semua untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, kalau nanti saudara, ibu bapak ada yang mau ikut, niatkan pahala sedekahnya, kirim kepada orang-orang keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Itu bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita. Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan.